Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian kelas 12 baik MIPA ataupun yang IPS yang Bapak cintai. Pada pertemuan perdana kali ini dalam pembahasan materi kita di kelas 12 ini, di semester ganjil ini kita akan membahas bab yang pertama yang berjudul semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Di dalam materi ini kita akan membahas tentang makna, kemudian periode hari akhir, makna hari akhir, periode hari akhir, kemudian hakikat daripada hari akhir, kemudian hikmah dari hari akhir atau hari kiamat, dan yang terakhir adalah hubungannya hari akhir dengan sifat jujur, tanggung jawab, dan adil. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah kita bisa saksikan bersama-sama gambar yang ada di samping kiri Bapak ini, ya. Ada dua gambar. Kalian semua Bapak yakin tahu itu gambar apa, ya. Cermatilah gambar berikut. Lalu tulislah pesan-pesan moral atau komentar kritis yang mengarah kepada tema semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Pada gambar yang ada di samping kiri Bapak ini, pertama adalah kita lihat bersama itu gambar salah satu gunung berapi yang sedang mengeluarkan lava pijarnya, kelihatan merah sekali. Bagaimana gunung itu meletus, kemudian mengeluarkan api yang luar biasa sampai meleleh sampai ke bawah itu. Itu adalah gambar gunung yang sedang meletus. Kemudian gambar yang ada di sampingnya bisa kita lihat bersama juga bahwa itu ada suatu kejadian yang sangat luar biasa. Orang mengenalnya dengan istilah tsunami. Ini kalau tidak salah gambar ini adalah kejadian tsunami yang terjadi di negara Jepang, ya. Itu kalau kalian cari di YouTube ada video secara lengkapnya bagaimana detik-detik awal mula terjadinya tsunami. Mula-mula air itu pasang, ya, kemudian semakin besar. Sebetulnya itu gambar ada temboknya, ya, ada tanggulnya besar sekali, tetapi kemudian tidak bisa menampung air sampai air itu melimpah sampai ke jalan raya sampai menuju ke pemukiman. Atau bahkan kita mungkin tahu bagaimana kejadian tsunami yang terjadi di Aceh tahun 2004 silam, ya. Itu jumlah korban yang meninggalnya itu tidak sekedar berjumlah ribuan tetapi ratusan ribu. Itulah, ya, bagaimana fenomena kejadian di dunia ini yang sangat luar biasa. Itu semuanya adalah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu ada setidaknya salah satu momen atau salah satu gambar yang menunjukkan fenomena alam yang kita semua manusia kalau memang sudah kehendak Allah maka kita tidak akan bisa mengelaknya. Oke, next. Nah, perhatikan keadaan masyarakat di sekeliling kita. Kita sering melihat orang yang meninggal dunia, ada pula yang mengalami kecelakaan, ada pula yang mengalami musibah, gitu kan? Apalagi pada saat-saat sekarang ini, ya,
kita sedang dihadapkan dengan pandemi COVID-19, ya berita itu sangat luar biasa. Berita yang kecil bisa menjadi besar itu karena apa namanya, atas dukungan dari media. Apakah kita bisa mengambil pelajaran, ya, bisa mengambil ibrah dari pertama seseorang yang telah meninggal dunia? Ketika tetangga, saudara, bahkan atau orang lain yang meninggal dunia, apa yang bisa kita ambil dari kejadian itu? Kemudian yang kedua adalah ketika terjadi kecelakaan di jalan raya. Bahkan kadang-kadang mungkin salah satu di antara kita melihat kecelakaan di jalan raya tepat di hadapan mata. Ya. Apa yang bisa kita ambil dari kejadian itu? Dan yang ketiga adalah musibah gempa. Kemudian gunung meletus. Kemudian terjadinya tsunami. Apa yang bisa diambil dari kejadian-kejadian musibah-musibah yang ada di hadapan kita? Sejauh mana kita mengambil ibrohnya, sejauh mana kita mengambil pelajarannya, itu yang perlu kita pikirkan, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah, dalam ayat Al-Quran disebutkan innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa sesungguhnya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Manusia berkehendak, kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. Sebaliknya, kita tidak berkehendak tetapi Allah berkehendak, maka itu pun akan terjadi. Makanya ana urid wa anta turid walakinallaha ma yaf'alu ma yurid. Saya berkehendak, engkau berkehendak, kalian berkehendak, tapi sesungguhnya yang maha berkehendak itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi di dalam alam semesta ini, itu sejatinya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu adalah maha segala-galanya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah, nah, ini dia. Bisa dilihat gambar di samping itu, mungkin agak sedikit mengagetkan ya bagi kalian barangkali ketika pertama kali melihat gambar ini, karena sengaja Bapak mengambil gambar ini, gambar di satu masjid, kemudian di dalamnya banyak ratusan orang sepertinya sedang melakukan ibadah sholat jenazah, gitu ya. Tepat di gambar di depan itu ada gambar jenazah yang sedang disolatkan. Nah, pertanyaannya, apa yang sedang mereka lakukan? Saya kira ya kalian pasti tahu, mereka sedang melaksanakan sholat jenazah. Tetapi di balik itu semua, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Bahwa ketika seseorang sudah waktunya untuk menemui ajalnya, maka ya kita tidak akan bisa mengelak. Ya. Allah itu kalau sudah menentukan umatnya, menentukan manusia, usianya berapa tahun, maka tidak bisa diundur atau tidak bisa diajukan. Orang sudah bosan hidup, kemudian kalau begitu jatahnya Allah memberikan usia 50 tahun, di usia 40 tahun dia mati duluan, nggak bakalan bisa. Karena kalau memang sudah dijatah oleh Allah 50 tahun, ya maka selama 10 tahun ke depannya ya dia akan tetap hidup, meskipun dengan cara bagaimanapun ingin bunuh diri, itu tidak akan terjadi, ya. Jadi makanya apapun yang kita hadapi, semuanya itu ya muaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah ini. Ketika kita menjumpai tetangga atau saudara kita yang meninggal atau terjadi kecelakaan, dan juga melihat berita atau informasi dari media sosial, media elektronik ataupun media cetak dan sejenisnya tentang kejadian-kejadian musibah-musibah yang terjadi di muka bumi ini, seperti gunung meletus, kebanjiran, tsunami, maka hakikatnya itu adalah semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya kita sebagai manusia itu seperti wayang, ya. Wayang itu ya bagaimanapun dalang memperlakukannya, ya kita mengikuti saja. Nah, tugas kita adalah
bahwa kita sebagai makhluk Allah harus senantiasa meyakini sepenuh hati segala apa yang telah dan akan terjadi, dengan tetap berusaha sekuat tenaga untuk ikhtiar diri. Makanya manusia itu ada tahapan-tahapannya. Ketika kita mengalami musibah, kita dicoba oleh Allah dengan sakit, maka tidak langsung kita berpasrah diri. Sudahlah, kalau memang Allah berkehendak saya sembuh, maka saya pasti akan sembuh sendiri, tanpa ada usaha terlebih dahulu. Jadi ketika kita sakit, ada usahanya, ada ikhtiarnya. Kita cari obat lah, atau pergi ke dokter lah, atau dengan cara bagaimanapun supaya penyakit yang sedang kita hadapi itu sembuh. Nah, kalau kita sudah berusaha, baru kemudian kita tawakal. Jadi makom kita itu adalah ikhtiar terlebih dahulu, kemudian tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kiranya materi yang Bapak sampaikan di pertemuan yang pertama pada bab yang ke-1 yang berjudul semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan materi yang bab yang ke-1 pada pertemuan yang kedua. Sebelum Bapak tutup, silakan setelah kalian menyimak video dari awal sampai akhir, tinggalkan di kolom komentar YouTube ini dengan menuliskan nama dan kelasnya, ya, sebagai tanda bahwa kalian telah hadir, ya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk like, kemudian share, dibagikan video ini. Dan bagi yang belum subscribe, harap untuk subscribe YouTube SMA NU Ciledug. Demikian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-afu minkum, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.